Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Satu lagi pilihan SUV bertenaga PHEV dan juga EV dihadirkan oleh Wuling untuk pasar Indonesia. Ini adalah Wuling Action yang kita akan bahas secara lengkap untuk kedua mobil ini. Check this out. Oke, kita mulai dari varian plug-in hybrid electric vehicle dulu. Kalau teman-teman lihat, memang sebenarnya ini adalah SUV yang bisa diambil dari Wuling Darion. Yang kita kenal Wuling Darion itu adalah mobil MPV, dan ini dibuat versi SUV-nya dengan desain yang lebih tough, lebih tangguh, dan juga lebih berkarakter sebuah mobil SUV. Kita mulai dari bagian depan lebih dulu. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan Darion, ada perbedaan di bagian grillnya, teman-teman. Ini dia menggunakan model honeycomb, dan ini memang lebih proper dengan tampilan SUV yang ditawarkan oleh Wuling Action ini. Tetap menggunakan X-shape headlamp dan juga menggunakan beberapa komponen-komponen plastik kasar seperti ini. Kalau teman-teman ingat, di varian Darion ataupun di tipe MPV-nya ini tampil lebih sleek, lebih clean tanpa ada ornamen-ornamen plastik di bagian depannya. Tetap juga menggunakan warna black piano di sini yang mempertegas kesan dinamis dari Wuling Action PHEV. Kita lihat ke bagian sampingnya. Ya, secara dimensi dia punya panjang sekitar 4,7 meter, lalu lebar di 1,8 meter, dan tingginya di 1,7 meter. Jadi memang kalau misalkan dibandingkan dengan Wuling Darion, ini dia dimensinya diperkecil sedikit, terus juga di bagian wheelbase-nya dibuat lebih pendek sedikit, jadi di 2,8 meter. Nah, untuk mempertegas kesan SUV-nya, ada beberapa pakem-pakem komponen ya, seperti over fender di sini, lalu juga ada side skirt, dan juga penggunaan roof rail di bagian atasnya. Kalau Darion, memang dia mengincar segmen MPV, dibuat lebih clean, nggak ada banyak macam-macam komponen-komponen untuk penghias di eksteriornya. Nah, ini adalah peleknya, dia pakai ukuran 18 inci dengan profil ban 215/55. Suspensinya di depan pakai McPherson Strut dan di belakang pakai multi-ring. Kurang lebih racikan suspensi ini sama juga dengan Darion. Ini adalah bagian belakangnya, ya sekali lagi memang seperti pinang di belah dua ya, antara Darion dan juga Action ya. Sebenarnya ini adalah satu mobil yang sama, tapi punya peruntukan yang berbeda. Sekali lagi, kalau misalkan Darion adalah MPV, ini adalah mobil SUV medium. Di belakangnya masih tetap pakai stop lamp bergaya X-shape, lalu dengan penambahan bagian diffuser ataupun bagian bumper belakang ini yang dibuat lebih bold dan juga lebih berkarakter untuk sekali lagi menyesuaikan tema SUV Wuling Action ini. Jadi penerangannya sudah full LED, baik lampu depan, lampu belakang, dan juga lampu fog lamp. Ya, kurang lebih juga speknya sama seperti Darion, di mana untuk PHEV pakai mesin 1,5 LNA, kitchen cycle dengan tenaga di 105 HP dan torsi di 130 Nm. Karena dalam mobil PHEV tetap ada rangkaian motor yang punya tenaga di 195 HP dan torsi 230 Nm. Baterai cukup besar, jadi salah satu baterai PHEV terbesar di kelasnya di Indonesia saat ini dengan baterai sekitar 20,5 kWh. Jadi ketika kita tekan mode full EV, dia bisa berkendara secara senyap, secara benar-benar full listrik sejauh 125 km. Dan menarik adalah kombinasi dari mesin bensin dan juga motor listriknya bisa berkendara sampai 1000 kilometer lebih. Lagi-lagi sama seperti Wuling Darion ya, karena memang basisnya mencomot tipe MPV-nya Wuling Darion. Nah, ini adalah varian yang penggerak ataupun powertrain-nya adalah full electric. Jadi kalau misalkan dilihat secara kilas, bagian eksterior sebenarnya kurang lebih mirip-mirip, tapi ada perbedaan di bagian grillnya. Karena ini adalah mobil EV, nggak perlu ada pendinginan ke sektor radiator, teman-teman. Jadi ini lebih tertutup untuk juga meningkatkan kesan fungsi dari aerodinamikanya. Kurang lebih mirip seperti Darion, versi PHEV-nya dia ada grill, dan yang EV-nya tertutup seperti ini. Tetap menggunakan X-shape headlamp dengan lubang airflow di bagian sini juga untuk mendongkrak fungsi dari aerodinamika sebuah mobil electric vehicle yang sekarang punya tampilan SUV ataupun opsi dari mobil yang lebih tangguhnya. Nah, inilah tampilan samping dari Action yang penggerak electric vehicle full EV. Jadi ya kurang lebih sama ya, pendekatannya sebuah SUV yang dinamis, yang kokoh, dan juga ngincar banget sebuah konsumen yang perkotaan gitu. Tetap ada body cladding side skirt di sini, over fender, plastik kasar di bagian depan, dan juga penggunaan roof rail. Yang ini dia opsi warnanya adalah one tone. Ada juga yang versi PHEV itu ada yang menggunakan warna two tone. Jadi baik varian yang EV ataupun yang PHEV tetap ditawarkan dalam dua pilihan warna. Ada yang kombinasi two tone dan juga one tone seperti ini. Nah, untuk electric vehicle dia pakai baterai 69,2 kWh. Di sini untuk
Sport pengecasannya sudah DC CCS2, klaimnya dari 30 sampai 80% tuh cuma butuh waktu sekitar 30 menit aja dan bisa berkendara sampai 530 km menggunakan metode CLTC ya. Untuk speknya sama seperti Wuling Darion, dia pakai motor menggunakan tipe permanen motor sinkronus di bagian depan dengan tenaga di 201 HP dan torsi 310 Nm dan menggunakan baterai yang mereka sebut sebagai Magic Baterai Pro dan tipenya adalah lithium iron phosphate. Nah, sekarang kita langsung aja tes Wuling Action baik yang varian PHEV dan juga varian EV. Ini ngetesnya di area tertutup jadi kita nggak bisa yang ekspor banyak, tapi kita coba kasih tahu informasiin first drive dari SUV elektrifikasi terbaru dari Wuling ini. Let's go. Kebetulan kita pakai dulu ataupun cobain pertama adalah yang varian PHEV-nya. Jadi memang kalau misalkan pertama kali kita duduk di dalam interiornya, pengalamannya adalah dia lebih tinggi duduknya dibandingkan Wuling Darion karena memang ini adalah mobil SUV. Kita bisa ngelihat bagian depan dengan sangat lebih luas gitu ya. Jadi nggak kosong-kosong banget. Jadi ini juga bisa buat panduan marka ke bagian sebagian ataupun sebelah kanan. Iya, jadi enaknya ketika memilih varian PHEV, kita bisa pilih powertrainnya dalam 4 mode pilihan, teman-teman. Pertama ada yang benar-benar memprioritaskan EV-nya, lalu ada yang EV first, lalu juga ada yang hybrid, dan juga ada yang mengutamakan dari mesin bensinnya. Jadi nggak worry, nggak ada red anxiety ketika Anda pilih yang varian plug-in hybrid electric vehicle ini. Lalu juga ada 4 opsi drive mode. Pertama ada personal, ada eco, ada standar, dan sport. Ini bisa kita atur sesuai dengan mau kita. Nah, ini kita mau coba parkir paralelnya karena memang dia ada fitur dari 360 derajat. Oke, dia akan langsung ngasih visual di layar head unit berukuran 12,8 incinya ini. Jadi memang pengetesannya ini cukup sempit tapi banyak obstacle-obstacle untuk menguji beberapa fitur dan juga kemampuannya. Ini adalah U-turn-nya, kita lihat untuk radius putarnya. Ini mobil punya panjang 4,7 meter, memang lebih pendek dibandingkan Wuling Darion. Ini lebih cekatan, lebih agile untuk ngelewatin jalur-jalur yang tricky seperti ini. Nah, setirnya juga enteng ya. Dan enaknya setirnya kita bisa pilih nih untuk karakternya ya. Ada yang comfort, ada yang standar, ada yang sport. Kalau yang comfort ini, nah dia akan jauh lebih enteng. Kalau yang standar lebih berbobot. Kalau yang sport memang feedbacknya jadi sedikit agak firm, agak stiff, jadi agak agak kaku sedikit, jadi lebih pengendalian lebih oke ketika di jalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ya selain pengaturan setir yang bisa kita atur juga ada pengaturan dari brake feel pedalnya, jadi kita bisa atur nih untuk karakter dari pedal remnya gitu ya, jadi benar-benar fleksibel untuk disesuaikan sama gaya berkendara, karakter berkendara dan juga medan jalan dilalui oleh Wuling Action ini. Sekarang kita gantian cobain varian ataupun opsi penggerak powertrain yang electric vehicle, yang full EV. Let's go, kita cobain yang EV-nya. Ya, pertama kali masuk ini memang benar-benar senyap, layaknya sebuah mobil listrik pada umumnya. Jadi sama pengaturan transmisinya ada di sebelah kiri, jadi nggak di bagian tengah sini. Dia modelnya sudah tuas seperti ini. Dan kalau yang EV ini dia pakai single reduction gear ya, jadi berbeda seperti di varian PHEV yang pakai dedicated hybrid transmission. Oke, kita masuk ke jalur yang sempit, ini basement ya. Ini mobil cukup besar sebenarnya, panjangnya 4,7 meter walaupun emang nggak sepanjang Wuling Darion. Jadi ini bisa lebih agile, lebih enak ketika ngelewatin jalur-jalur yang sempit seperti ini teman-teman. Suspensinya sih halus, ngeredam jalan yang rusak dikit seperti ini masih oke banget. Kita coba lagi untuk fitur 360-nya, kita mau parkir paralel. Ya sama seperti Wuling PHEV, dia kasih visibilitas yang sangat baik untuk kita parkir paralel seperti ini. Nah, mudah aja. Kita cobain U-turn-nya, zigzag-nya. Ya, setirnya enak ya. Ya tadi kita bisa atur karakternya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wuling Action ini, blind spotnya terhitung minim, nggak sebesar di Wuling Darion. Ya, kita udah kelar ngetes secara singkat Wuling Action yang PHEV dan juga yang EV. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan interiornya. Jadi kurang lebih memang sebenarnya sama ya teman-teman antara interior dari Wuling Action yang PHEV dan juga Wuling Action yang full EV.
Ya kurang lebih tatanannya sama seperti Wuling Darion, tapi ada beberapa pembeda, kisi-kisi AC, lalu juga bagian dashboardnya lebih pendek, dan juga nggak ada kisi-kisi ataupun panel kaca di bagian sini. Selebihnya sama, ruang tengahnya sama, di sini ada wireless charger, di sini ada pengaturan AC, lalu juga ada penyimpanan di sini, cup holder, dan juga ada penyimpanan di bawah armrestnya. Joknya sudah full kulit, full leather bagian depan, 4 arah untuk penumpang, 6 arah untuk si drivernya. Lalu untuk setirnya seperti ini, di sebelah kiri untuk fungsi dari ADAS, di sebelah kanan untuk fungsi dari infotainment. Jadi dia sudah pakai ADAS level 2. Ada 11 fungsi, mulai dari adaptive cruise control, lalu juga ada intelligent drive assist, sampai dengan automatic emergency braking system. Dilengkapi juga dengan fitur-fitur keselamatan lain ya, seperti 6 SRS airbag, lalu juga ada TPMS, ada hill hold assist, lalu juga tersedianya fitur ABS, ABD, electronic parking brake, dan juga auto hold, sampai dengan pedestrian warning yang sudah ada di mobil SUV medium 7-seater ini. Kita pindah ke bagian belakang. Sebelum kita masuk ke bagian dalam, jadi perbedaan antara Darion dan juga Action adalah di konfigurasi buka tutup dari pintu di bagian belakang. Kalau misalkan di Darion dia pakai sliding door, kalau di sini dia modelnya tarik seperti ini. Jadi seperti model konvensional ya. Oh ya, untuk varian PHEV ini di sebelah kiri adalah untuk port pengecasannya DC CCS2 30-40%, hanya butuh waktu sekitar 30 menit aja. Dan sementara di sebelah kanannya untuk tangki bahan bakar bervolume 52 sampai 53 liter. Kita lihat yuk ke bagian tengah sini. Jadi yang paling berbeda adalah joknya nggak captain seat, jadi nggak ada opsi captain seat di Wuling Action. Jadi konfigurasinya adalah tadi seperti saya bilang 2-3-2. Jadi lebih apa ya? Lebih fleksibel mungkin, tapi memang nggak seluas Wuling Darion. Kalau Darion ada akses di tengah sini karena memang dia captain seat ya. Lalu adalah yang saya highlight adalah untuk posisi duduknya ini sangat luas, walaupun dengan wheelbase yang lebih pendek. Bagian lutut punya jarak yang bagus, kepala juga walaupun ada panoramic sunroof di sini, kisi-kisi AC di sini, ada port USB A tipe C, dan juga kisi-kisi AC di bagian sini sampai ke bagian kisi-kisi AC di pilar ataupun di bangku ketiganya. Sudah full leather, enak sekali, joknya nyaman, empuk juga. Jadi ini akan menarik sekali nanti kita bawa untuk perjalanan jarak jauh. Kita coba yuk ke bagian baris ketiganya. Yang saya suka adalah akses masuk ke baris ketiganya. Jadi dia sudah mudah ya, ketika tarik tuasnya dia langsung melipat dan menutup ke bagian depan supaya akses kita ke bagian belakang ini bisa lebih mudah. Oke, duduknya seperti ini. Untuk orang dewasa duduk di baris ketiga, ketika memang style seperti ini memang nggak akan terasa nyaman ya, karena bagian lututnya mentok, lalu duduknya sedikit agak rendah. Jadi untuk ngangkalinnya kita minta bantuan penumpang depan sini untuk majuin sedikit bangkunya supaya kita punya ruang akses duduk yang lebih manusiawi. Tapi untuk anak kecil di sini sih oke banget, ruang kepala juga oke. Ada penyimpanan kisi-kisi seperti saya bilang. Kita lihat yuk bagasinya ke belakang. Nah, untuk ngakses cargo space-nya, dia sudah ada fitur dari electronic port tailgate-nya. Jadi sudah otomatis seperti ini dan bisa nampung satu buah tas golf ketika bangkunya ataupun jok ketiga ini berdiri ya. Dia akan lebih besar, bahkan bisa sampai 1778 liter ketika bangku baris ketiga dan kedua ini rebah. Enaknya dia sudah rata lantai, jadi penataannya bisa lebih fleksibel, lebih gampang, lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan ketika ngangkut barang dari bagasi Wuling Action ini. Yaitu tadi first impression dan juga first drive Wuling Action, baik yang varian PHEV ataupun juga varian yang full electric vehicle. Satu kata ini adalah mobil yang lebih praktis dari Wuling Darion. Yang jelas belum ada harga dari kedua mobil ini, baik yang varian PHEV ataupun juga yang varian EV. Tapi kalau kita lihat posisi harga dari Darion mulai 399 termurahnya, dan juga varian yang PHEV-nya mulai 449. Kita harapkan harganya nggak terlalu tinggi dibandingkan Wuling Darion. Nah, menurut kalian bagaimana soal dua mobil ini, baik Action yang PHEV dan juga yang EV? Coba sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.